Menurut sosialisme, sumber daya penting itu harus dimiliki bersama, tidak dimiliki oleh individu. Jadi harus ada rasa kebersamaan. Jadi kalau ada orang yang kemana-mana harus sama temennya, sosialis. Oke, sosialisme. Secara etimologi, sosialisme berasal dari bahasa Prancis, sosial, ya, meskipun juga sudah kita serap jadi bahasa Indonesia ya, yang artinya kemasyarakatan. Secara historis, istilah ini juga muncul pertama kali di Prancis sekitar tahun 1830. Ya, digunakan bagi pandangan atau aliran yang menginginkan terwujudnya masyarakat atas dasar hak milik bersama mengenai kepentingan dan penggunaan alat-alat produksi. Ya, jadi menurut sosialisme, ya sumber daya, kok tiba-tiba terkepang? Ya, menurut sosialisme sumber daya penting itu harus dimiliki bersama, tidak dimiliki oleh individu. Ya, sumber daya penting. Ya. Merupakan ideologi yang bertujuan untuk membentuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam negara, dan untuk mencapai hal tersebut harus ada rasa kebersamaan. Ya. Jadi harus ada rasa kebersamaan. Jadi kalau ada orang yang kemana-mana harus sama temennya, sosialis. Iya, cewek-cewek itu sosialis. Bahkan kadang ke toilet aja rame-rame kan. Kalau cowok ngapain ke toilet berdua, bertiga kan. Kalau cewek kenapa sering ke toilet itu izin ke toilet rame-rame berdua gitu. Ya cewek lebih sosialis daripada laki-laki. Ya, oke. Nah, ada sosialisme utopis. Ya, ini saya agak percepat materinya ya, karena jujur materinya banyak ini. Dan saya lama-lama bikin materi kok capek. Ini mulai sosialisme agak saya percepat nih. Ya. Sosialisme utopis didirikan oleh Engels yang mengontraskan arus utopis yang berupaya mengubah masyarakat melalui organisasi yang ideal. Jadi sesuatu yang ideal itu kan sering dianggap utopis. Ya. Utopia itu adalah sebuah kondisi ideal. Ya. Sebuah kondisi yang ideal itu utopia. Saking idealnya nggak ada. Itulah utopia. Ya, utopia itu kondisi ideal yang nggak akan pernah tercapai. Jadi ini ya, mengontraskan arus utopis yang berupaya mengubah masyarakat melalui organisasi ideal dengan arus ilmiah yang berusaha memperbaiki melalui solusi yang dielaborasi secara ilmiah. Jadi berusaha mewujudkan masyarakat yang ideal, ya, tetapi sadar bahwa yang namanya utopia itu tidak bisa tercapai, sehingga perlu ada dielaborasi dengan secara ilmiah. Ya. Ngedrift ya. Nggak ada yang nggak ya. Oke. Meskipun kategorisasi ini berusaha merusak kredibilitas dari aliran utopis, ya, aliran utopis tadi aliran yang idealis, saking idealnya nggak akan bisa tercapai. Ya. Jadi kategori ini sebenarnya dituduh merusak kredibilitas dari aliran utopis, gitu. Karena kan nggak mungkin ada, gitu kan. Nah, Friedrich Engels juga menyebutnya sebagai tidak realistis. Jadi meskipun pemikirannya disebut sosialisme utopis, tetapi Engels sendiri menganggap bahwa utopia itu tidak realistis. Kondisi ideal yang sangat ideal itu nggak akan terrealisasi, tidak realistis. Faktanya tetap bahwa sosialisme terbagi antara aliran idealis dan aliran yang lebih pragmatis. Ya. Sosialisme tetap ada yang idealis, ya, mengharapkan sesuatu yang ideal dan berusaha mencapai sesuatu yang ideal itu. Tetapi ada juga yang
lebih pragmatis. Secara historis, sosialisme utopis mencakup beberapa aliran dengan pengaruh filosofis yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu ingin membangun komunitas yang ideal. Nah, ini saya tidak membahas lebih dalam, ya, cabang-cabang dari sosialisme utopis. Ya. Berikutnya ada sosialisme libertarian. Nah, kok ada libertarian lagi nih? Libertarian bukannya kanan ya, konservatif. Kenapa ada sosialisme libertarian? Sosialisme libertarian berasal dari konflik antara aliran antistatis dengan aliran statis selama Internasionale pertama. Internasionale pertama ini adalah konferensi Asosiasi Pekerja Internasional, buruh. Ya, kongres buruh yang pertama, ya, buruh-buruh yang berideologi sosialisme, mereka bikin kongres. Kongres pertamanya tahun 1864, ya, dan itu disebut sebagai Internasionale pertama atau First International, yang bercita-cita untuk menyatukan gerakan buruh di sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat. Ya, jadi pada saat itu masih pemikirannya masih Eropa dan Amerika Serikat. Terbagi menjadi tiga kecenderungan, yaitu mutualisme dari Proudhon, anarko-kolektisme dari Bakunin, dan sosialisme atau marxisme dari Marx. Kalau mutualisme dan anarko-kolektivisme itu adalah bagian dari tradisi libertarian, karena keduanya bercita-cita untuk segera menghapus negara. Ya, tadi kan libertarian mengurangi peran negara. Nah, sosial libertarianisme yang mutualisme dan anarko-kolektivisme bahkan bercita-cita menghapus negara, nggak perlu ada negara. Sedangkan Marx melihat bahwa negara harus tetap ada sebagai instrumen transisi yang digunakan untuk menyingkirkan kapitalisme. Ya, Marxisme kan pemikirannya konflik kelas antara kelas pekerja dengan kelas pemodal yang menguasai modal. Orang yang menguasai modal berarti disebut apa? Kapitalis, ya kan? Modal kan bahasa Inggrisnya apa? Kapital kan? Jadi menurut Marx, negara perlu untuk menyingkirkan kapitalisme. Ya. Ini ya, sosialisme libertarian. Ada tiga kecenderungan. Kemudian ada sosialisme demokrat. Ya. Sama halnya dengan komunisme, sosialisme demokrat atau demokrasi sosial tidak dapat dibedakan secara jelas dari sosialisme. Sebagai ekspresi yang polisemi, sosialisme demokrat mengacu pada partai sosialis dan arus reformis yang mengusulkan untuk mengubah masyarakat secara bertahap melalui institusi demokrasi. Nah, ini kan kita udah bicara partai sosialis. Secara internasional, kalau partai komunis pasti gambarnya jelas, palu arit logonya kan. Partai Sosialis Internasional, Sosialisme Internasional, Sosialisme Demokrat ya di sini ya. Itu simbolnya adalah tangan menggenggam bunga mawar. Pernah dipakai salah satu partai di Indonesia kan? Menggenggam bunga mawar. Tapi sayangnya tidak pakai istilah partai sosialisme. Dan ternyata dalam perkembangannya juga tidak mengusung ideologi sosialisme kan? Malah sekarang berubah jadi gajah. Logonya jadi gajah sekarang kan. Logonya PSI yang tangan mengepal menggenggam bunga mawar itu adalah logo sosialisme internasional. Sebanding dengan komunisme internasional yang logonya palu arit. Ya, semua komunisme seluruh dunia akan logonya sama, simbolnya sama, palu arit. Nah, sosialisme internasional juga punya logo yang sama. Tangan mengepal menggenggam bunga mawar. Dan itu diadopsi oleh PSI. Mungkin awalnya memang PSI, Partai Solidaritas Indonesia itu dibentuk untuk mengusung ideologi sosialisme. Sayangnya, kalau kata Panji, luarnya manis, dalamnya kosong. Ya, kata Panji Pragiwaksono kan. Nah, sekarang udah berubah mereka. Mungkin karena mereka sadar bahwa mereka juga tidak
mengusung ideologi sosialisme, nggak merasa berhak memegang logo tangan mengepal, menggenggam bunga mawar, akhirnya diubah jadi gajah. Demokrasi sosial atau sosial demokrat berkembang dalam beberapa konteks, terutama dalam perdebatan antara Marxisme ortodoks dan Marxisme revisionis di Jerman pada awal abad 20, yang kemudian meletakkan dasar bagi semua aliran sosial demokrat. Ya. Nah, kalau saya boleh mendaku atau mengaku, saya ada di posisi ini, sosialisme demokrat. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk sosialisme? Silakan, Sekar. Utopia itu sebenarnya dunia imajiner yang dianggap sebagai suatu tempat yang tidak realistis karena ya sebenarnya terlalu sempurna. Nah, sedangkan kenapa kalau distopia itu selalu diraih? Sedangkan apalagi terlebih dari ini, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia tuh sangat ngerasain ketidakadilan injustice dari kebalikannya distopia itu mas. Tapi distopia itu malah bukan sebagai dunia imajiner, sedangkan utopia itu sebagai dunia imajiner. Oke, distopia apa artinya, Sekar? Kebalikan dari utopia. Berarti kalau utopia itu adalah idealis, aspek ideal ya, dunia yang sangat ideal dan saking idealnya itu kayaknya nggak bisa tercapai. Dan kebalikannya utopia adalah distopia. Dan menurut Sekar, kok kayaknya kalau distopia gampang banget tercapai. Berarti kondisi ketidakidealan kan kalau distopia kan. Silakan, ada yang mau berpendapat? Asik nih diskusi ini tentang kalau utopia itu sulit tercapai, kenapa distopia itu kayaknya kok gampang banget? Gimana? Novel udah mau ngomong tuh. Sifat dasar, sifat alamiah manusia. Angger. Oh sih? Oke, itu menurut Novel bahwa tadi juga Vian ikut bersuara. Sifat dasar manusia itu memang merusak, katakanlah gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau menambah diskusi? Ini menarik kan? Utopia susah dicapai, kenapa distopia kayak gampang banget? Silakan, yang lain? Ya, silakan. Berusaha dulu atau menghadapi tantangannya dulu, jadi kan bisa dijawab itu kan harus berproses. Karena kalau di Sofia ya kita ngelakuin hal yang sewenang-wenang itu ya udah jadi kehancuran. Oke. Membuat lebih sulit, merusak lebih mudah daripada membuat kan. Oke. Ya. Oke. Kita tidak bisa mencapai kondisi ideal tanpa orang lain, tetapi kita sendirian bisa merusak. Ya kan? Bentar, middle ground tadi apa artinya middle ground? Saya pikir middle ground itu bumi tengah gitu, nanti atasnya ada Asgard. Oke, Rian, silakan. Damai gitu kan. Saya pernah dengar ada yang bilang kayak untuk mencapai damai aja nggak selalu perang dulu. Ya. Terus ditambah kayak mungkin selain sifat dasar manusia mungkin memang harus juga karena mungkin jadi manusia-manusia terdahulu itu kayak selalu ada kelas-kelas sosial, even belum ada demokrasi kayak sekarang aja, kelas sosial tuh udah ada di zaman dulu. Ya. Oke. Untuk mencapai kondisi damai, kita harus berperang.
Iya, enggak, saya bukan mau membantah ya, tapi pandangan itu kan memang ada kan. Ada orang yang memang ya sudah, kalau kita pengen damai harus perang. Orang yang memerangi kita harus kita taklukkan sehingga nanti akan tercipta kedamaian. Ketika Gajah Mada bersumpah menyatukan Nusantara dalam kondisi damai, ada yang berpikir bahwa Gajah Mada itu tidak menciptakan kedamaian, tapi justru perang. Yang dilakukan Gajah Mada apa? Perang kan sebenarnya, menaklukkan toh. Conquest, conquer, ya kan? Apa? Conquer, ya. Jadi Gajah Mada ada yang punya pemikiran kritis terhadap Gajah Mada. Mungkin kan selama ini kalau kita mengenal Gajah Mada, wah mempersatukan Nusantara, ya kan? Tetapi realitanya apa yang dilakukan Gajah Mada? Menaklukkan kan? Tuh, baru datang. Yang dilakukan Gajah Mada kan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Nusantara. Ya, jadi untuk mendapatkan kondisi damai kadang harus, ya ada yang berpikir bahwa harus berperang. Oke, jadi memang ya menciptakan kerusakan lebih mudah daripada membangun kan. Dan itu memang tadi novel sifat dasar manusia. Ada pemikiran manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Homo homini lupus. Lupus itu artinya serigala. Kayaknya saya waktu kelas online sempat nyinggung ini, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Jadi memang sudah sifat dasar manusia untuk memangsa manusia yang lainnya. Ya. Binatang, tadi kata novel. Ya. Kalau dirunut, saya mungkin agak ngomong dari aspek agama ya. Saya sampaikan mungkin agama yang saya anut, agama Islam. Ketika Tuhan menciptakan Adam, itu sebenarnya udah diprotes sama malaikat. Untuk apa kamu, Tuhan, menciptakan manusia yang nanti akan menumpahkan darah di bumi? Sementara ada kami yang senantiasa menyembahmu. Jadi malaikat itu ada di sisi Tuhan, itu sudah beribadah menyembah Tuhan gitu. Kenapa Tuhan memutuskan untuk menciptakan Adam, manusia, yang menurut para malaikat, entah dari mana malaikat tahu kan, akan menumpahkan darah di bumi. Nah dari situ kan sudah ada tanda-tanda tuh. Pertama bahwa manusia pasti akan turun ke bumi, ya, pasti akan turun ke bumi. Kok malaikat tahu kok, ya kan? Jadi ada yang berpendapat kan, coba Nabi Adam, coba dulu Adam nggak makan apel itu, pasti kita nggak turun ke bumi. Ya, udah pasti akan turun ke bumi, malaikat udah tahu kok. Ya. Yang kedua akan menumpahkan darah di bumi, menumpahkan darahnya sendiri. Ya. Dan dalam sejarah teologis juga Adam dan Hawa punya anak Habil dan Qabil kalau menurut Islam, kalau menurut Alkitab Abel dan Kain, ya kan? Abel dan Kain yang kemudian saling membunuh. Pembunuhan pertama, penumpahan darah manusia pertama. Itu antara Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil. Kalau di Alkitab yang dibunuh siapa? Abel apa Kain? Ada yang Kristen atau Katolik? Yang dibunuh Kain apa Habil ya? Abel ya? Kain yang membunuh Abel. Nah, ya, jadi Kain membunuh Abel. Jadi bahkan menurut pandangan agama, bukan dari kelas seberang masuk sini kan? Nah, bisa kok bareng sama kelas anak bubar. Jadi menurut pandangan agama itu pun sudah seperti itu. Manusia sudah diperkirakan akan membuat kerusakan. Ya, mungkin memang itu sifat dasar manusia. Ya, memang sifat dasar manusia untuk membuat kerusakan sehingga distopia kayaknya gampang banget tercapai. Sementara utopia yang tadi Novel bilang ya harus bekerja sama dengan orang lain, nggak bisa sendirian. Itu sulit tercapai. Ya, lebih mudah merusak karena sendirian aja kita bisa bikin kerusakan. Tetapi untuk bikin keselarasan, keharmonisan, ya kita perlu orang lain. Ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata, perilaku saya ada yang tidak berkenan, ada yang minta maaf, saya minta maaf. Dan tolong teman-teman
Hari ini diskusinya asik, teman-teman merespon materi juga dengan menyenangkan. Mudah-mudahan minggu depan lebih asik lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.